الأيام. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Teacher Rika. Good morning students, how are you today? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Jangan lupa dimanapun kalian berada, tetap terapkan protokol kesehatan. Nah, kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, PB 1. Nah, students teacher sekalian, tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Namun sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, sumber daya alam ini dipengaruhi oleh kondisi alam. Kondisi alam di Indonesia ada yang berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, hingga pantai dan laut. Keragaman kondisi alam ini membuat adanya keragaman sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, ada sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan papan, hingga obat-obatan. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia juga disesuaikan dengan lingkungannya, karena lingkungan yang berbeda memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda juga. Sebagai contoh, di pantai banyak orang yang bermata pencarian sebagai nelayan untuk menangkap hasil laut. Sedangkan di dataran tinggi banyak orang yang bermata pencarian sebagai petani kebun, sayur, dan buah. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut antara lain pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, dan kerajinan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan peternakan sapi. Sapi dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Untuk mendapatkan itu semua, tentu manusia juga punya keharusan untuk merawat sapi tersebut. Jika kita merawat hewan ternak kita dengan baik, maka daging dan susu yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, jadi keuntungan merawat hewan dan tumbuhan, contohnya pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Selain itu, dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah menunjukkan sikap mencintai lingkungan. Maka untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut, kita harus peduli terhadap kelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu dengan cara dijaga dan dirawat. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, maka tanaman tersebut akan mati. Lalu pada hewan misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut tentu akan mati. Nah, berdasarkan gambar tersebut, maka kalian bisa bukan membedakan ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, pada hewan terawat, tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Sedangkan pada hewan yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Bulu hewan yang terawat itu terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap itu tidak mudah rontok.
Sedangkan pada hewan yang tidak terawat, bulu atau rambut akan terlihat kotor, kusam, dan rontok. Sedangkan yang ketiga itu mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh pada hewan yang terawat. Dan pada hewan yang tidak terawat, matanya berair atau bernanah sehingga terlihat keruh dan bahkan tidak bisa melihat. Jadi student teacher paham ya, untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam hayati dengan baik, tentu kita berkewajiban untuk merawatnya agar tetap lestari. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga student teacher semua mengerti ya. Jangan lupa kerjakan tugas LKPD yang akan teacher bagikan.